Halo Aries, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading timeless ya. Jadi kapanpun kalian nonton reading ini adalah waktu terbaik untuk kalian dapat pesan ini. Oke, di overall energy kalian ini adalah King of Wands ya. King of Wands itu bicara tentang orang yang ahli dalam bidangnya, orang yang kreatif, orang passion, dan gini, karena dia orang yang ahli dalam bidangnya, dia akan kerja biasanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun untuk orang lain gitu, itu sesuatu yang dia sangat passion gitu ya. Bisa juga King of Wands itu bicara tentang orang yang apa ya, menarik gitu, atraktif. Mungkin secara fisik itu biasa aja, tapi ada sesuatu dalam dirinya itu yang magnetik gitu ya. Dan itu energi kamu gitu. Di waktu lampau ada Eight of Swords dan Ten of Wands. Saya melihat ada ini, kamu udah keluar dari energi ini ya, karena kamu sekarang ada di King of Wands. Di waktu lampau itu ada suatu kondisi yang bikin kamu capek gitu, ada suatu kondisi yang bikin kamu nggak bisa lihat jalan keluar, solusi. Bisa juga kamu terpenjara dalam pikiran kamu gitu ya, kayak kalut gitu, kayak nggak bisa melihat sesuatu dengan jernih karena kamu uh, bisa overthinking. Bisa juga kamu ada di kepala kamu gitu, kayak jadinya solusi nggak kelihatan, jalan keluar nggak kelihatan karena kepala kamu itu penuh gitu ya. Tapi karena ini Ten of Wands, angka 10 itu adalah completion, dan itu ada di waktu lampau ya. Kamu sedang dalam proses, mungkin ini sudah berakhir atau kamu sedang dalam proses gitu ya, menuju akhir dari apapun ini yang bikin kamu berat, bikin kamu capek, bikin kepala kamu penuh gitu. Dan di waktu yang akan datang ada di future-nya, maksud saya ada Emperor, ada Two of Wands gitu ya. Kamu kayak mengambil alih kembali gitu ya hidup kamu. Kamu jadi pemimpin dalam hidup kamu gitu ya. Kamu ngambil tindakan, oh kayaknya gue nggak bisa gini terus, atau gue nggak bisa dalam posisi ini terus. Karena Emperor itu sosok pemimpin, sosok orang yang mau apa dalam hidupnya itu dia tahu gitu ya. Dia tahu, gue mau ini, gue mau itu, gue mau ini, dan dia mau mengambil langkah untuk mewujudkan itu ya. Kalau misalnya itu belum ada dalam realitanya, dia akan mengambil langkah untuk ke situ. Dan di sini ada King of Wands juga ya, itu sosok energi yang kuat gitu, sosok orang yang ngerti maunya apa. Dan saya melihat transformasi kalian gitu ya, dari yang tadinya kayak kepalanya penuh, sekarang kalian udah berpikir lebih jernih, dan kalian mengambil tindakan gitu ya untuk keluar dari apapun ini, energi kalian di masa lalu. Oke, ada Page of Pentacles, ada Five of Swords, ada Page of Wands, ada The Star gitu ya. Mungkin kondisi yang baru ini kalian zona yang baru buat kalian ya. Jadi kalian harus kayak mesti apa ya, lihat-lihat lagi, menavigasi kembali, kayak agak pelan-pelan gitu ya. Karena page itu energi orang yang baru memulai gitu, baru belajar. Tapi di sini Page of Pentacles mungkin energinya pelan ya, pergerakannya pelan, tapi Pentacles itu stabil dan reliable. Dan ini Five of Swords, dia lainnya kayak di waktu lampau kalian terjadi suatu konflik ya. Itu mungkin salah satu konflik yang bikin kalian capek, bikin kepala kalian penuh gitu. Kayak kalian apa ya, mempertahankan sesuatu karena itu prinsip kalian gitu. Kalian fight buat itu. Dan di sini ada The Star. Star itu bicara tentang harapan, mimpi-mimpi, healing juga gitu ya. Mungkin ketika kalian berada di energi Eight of Swords ini, kalian kayak hopeless gitu, kayak karena udah capek, karena udah kepalanya keruh gitu ya, kalian kayak mau menyerah, udah nggak ada harapan lagi. Tapi saya melihat di sini ada transformasi ya gitu. Kalian optimis lagi, kalian
punya semangat lagi untuk mengejar mimpi kalian, harapan-harapan kalian gitu ya. Dan start itu juga berbicara tentang ketika kalian punya mimpi, cita-cita atau goal gitulah, mimpi yang setinggi-tingginya, karena ini waktunya ketika the star muncul itu waktunya untuk kalian wish atau dreams come true ya. Kita lihat lebih lanjut. Oke. Dan the Knight of Cups, ada Strength, ada Ten of Pentacles. Oke, saya melihat gini ya. Knight of Cups itu, saya belajar bahwa Knight of Cups itu kartu romantis ya, bahwa ada orang yang mau menawarkan cupnya ke kamu gitu, hatinya ke kamu. Bisa juga kalau kalian nggak lagi pengen ngebahas cinta nih misalnya, ada sesuatu awalan baru ya, sesuatu yang menyenangkan buat hati kalian gitu. Karena tadi di sini juga ada page itu awalan yang baru, energi yang baru gitu. Lalu ada Strength dan Ten of Pentacles. Saya melihat kalian udah berusaha keras gitu ya. Kalian mungkin sempat tertatih-tatih, sempat hilang harapan juga, tapi kalian udah berusaha sejauh ini. Dan saya mau bilang ketika Strength itu muncul, kalian tepuk pundak kalian dan bilang good job ya. Kalian lihat ke kaca dan bilang, lihat mata kalian ya, lihat ke kaca, bilang aku bangga sama kamu, aku sayang sama kamu gitu ya. Walaupun realita kalian belum seperti yang kalian mau gitu, tapi kalau kita nggak mengapresiasi diri kita dulu gitu, siapa yang mau apresiasi kita kalau kita aja belum bisa mengapresiasi diri kita gitu. Karena sikap orang lain terhadap kita itu sangat dipengaruhi bagaimana kita bersikap terhadap diri kita. Lanjut, di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu bicara tentang pencapaian finansial, bicara tentang kalian punya apapun yang kalian mau gitu ya, bicara tentang keluarga bahagia, bicara tentang warisan. Ini mungkin nggak buat semuanya, tapi sebagian dari kalian mungkin kalian kayak tiba-tiba dapat warisan gitu, atau tiba-tiba dapat rezeki nomplok, siapa yang tahu gitu ya. Tapi kalian bisa harapkan itu ketika Ten of Pentacles muncul sama the star gitu ya, harapkan rezeki yang kalian gak duga-duga. Kita lihat energi oracle-nya. Woman holding a heart. Lihat, tadi saya bilang apa, ada orang yang mau ngasih cupnya ke kamu ya, atau ngasih hatinya ke kamu. Gak masalah kalian laki-laki atau perempuan. Ini cuman energi kartunya aja ya. Ini berlaku buat kalian semua yang kalau kalian mempertanyakan gimana nih hubungan percintaan gue ke depannya, misalnya seperti itu, kalian bisa expect ada orang, kalian bertemu orang baru gitu ya, yang mau ngasih hatinya ke kalian. Seven chakra itu yang ada di puncak kepala kita, itu cakra spiritual ya. Karena cakra ke-6 dan cakra ke-7 menurut saya itu cakra spiritual ya. Ketika kita bisa mendengar, bukan bisa mendengar ya, kita bisa channeling gitu ya, kita bisa mendapat kayak apa ya, inspirasi, bisa kayak tiba-tiba kita paham sesuatu yang tadinya kita nggak paham, terus tiba-tiba aja gitu dapat jawabannya, karena itu yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Dan bisa juga kalian punya kemampuan spiritual, tadinya ada gitu sekarang lebih lagi, atau tadinya nggak ada sekarang ada. Dan walking away, kalian meninggalkan apapun itu yang berat di masa lalu kalian, konflik-konflik dengan orang lain atau orang-orang yang udah nggak match lagi energinya sama kalian ya, karena itu udah nggak baik buat hati kalian gitu. Oke, kita lanjut piramidnya. Page of Cups, lagi-lagi energi cinta yang sangat kuat, dan Queen of Pentacles. Di atasnya Ten of Pentacles ya. Kalian bisa mengharapkan progres finansial. Ketika kalian lihat reading ini, mungkin setelah kalian lihat reading ini gak lama setelahnya gitu, kalian bisa melihat ada progres finansial dalam hidup kalian ya. Karena Pentacles itu perjalanannya agak pelan gitu, kalian gak sabar gitu. Kalian jadi bertanya-tanya terus, mana katanya ada progres finansial, mana nih. Ketika kalian bertanya-tanya terus gitu ya, kalian ada di energi orang yang needy gitu, desperate. Dan itu yang bikin mental apa yang semesta mau kasih gitu ya. Jadi
kita memancarkan energi orang yang nggak punya gitu. Karena law of attraction itu bicara kita we attract what we like gitu ya, kita attract yang energinya seperti kita gitu. Kalau dalam diri kita kayak merasa nggak punya, kita akan terus mengundang situasi yang akan membuat kita terus merasa nggak punya gitu. Tapi ketika kita bersyukur, kita percaya bahwa semesta akan mengirimkan itu kepada kita, kita akan mengundang itu ya dalam hidup kita. Oke, Four of Swords ada di puncak piramid. Ini bukan sesuatu untuk apa ya, dikhawatirkan gitu atau bikin kamu kok Four of Swords-nya ada di atas gitu ya. Tapi lebih kepada kamu lebih tenang gitu ya. Tadi yang saya bilang, ketika kita gelisah gitu, kita nggak percaya bahwa semesta bisa membawa atau mengirimkan gitu perubahan finansial dalam hidup kita, itu kita akan menolaknya, energi kita akan menolak itu jadinya. Jadi Four of Swords di sini kita lebih kepada kita lebih mindful, kita lebih tenang gitu ya. Pikiran kita lebih tenang, kita percaya bahwa waktunya semesta adalah waktu yang terbaik ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.